Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Dikhianati ex-office boy kantornya, Inul Daratista tutup pintu damai. Kebaikan Inul Daratista ternyata malah dibalas kejahatan oleh Leon Tada, ex-office boy di perusahaan karaoke Inul. Diberi pekerjaan oleh istri Adam Suseno, Leon malah menggasak serta menggelapkan uang dan sejumlah barang di kantor sang majikan, yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kemarin itu tahu-tahu ditegur sama satpam juga, ngapain bawa mobil malam-malam, ya disuruh si bapak anu gitu. Udah yang ngambil petty cash segala, terus BPKB diambil semua. Kalau mobil operasional mah paling 350-an lah gitu. Cuman BPKB-nya kan juga digadein dengan nominal yang gede. BPKB-nya ada 3, petty cash lah ya, uang operasional di kantor. Barang perintilan kecil-kecil di kantor saya kan banyak, ono mic lah, ono apa ya perintilan ini ya udah. Tindak kejahatan office boy-nya itu membuat Inul sangat kecewa dan sakit hati. Inul tidak menyangka Leon yang sudah dibantu bekerja dan mendapatkan cuan untuk keluarganya malah berkhianat dan merugikan dirinya. Ceritanya dulu kita kan lagi COVID, mau mecat pegawai kan nggak enak ya. Jadi saya kasih pekerjaan karena di outlet tutup, jadi saya pindah ke kantor. Udah kira-kira 4-5 tahun lah dia ikut saya. Oh, memang karena kita niatnya menolong gitu. OB itu kan kerjaannya bisa gonta-ganti, siapa aja bisa gitu di rolling gitu. Tapi karena dia kerjaannya bagus, saya taruh di outlet. Habis di outlet ternyata kena COVID, pindah di kantor pusat. Sempat buron selama 3 bulan, akhirnya pelaku ditangkap polisi. Kasusnya pun sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Melihat pelaku ditahan dan diadili, Inul sebenarnya kasihan. Tapi jika mengingat kelakuan Leon yang merugikan dirinya, pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini sangat kesal. Saking kesalnya, Inul ingin Leon dihukum lama. Kita udah ngasih yang terbaik ya buat dia, tapi balasannya kayak gitu. Saya mah orangnya sebenarnya pemaaf juga sih gitu. Tapi kalau melihat kayak gini biar jerah aja. Karena itu kan pasal 374 ya, penggelapan. Jadi ya udah nggak ada toleransi lah. Tahan baik, sekali-sekali nahan orang boleh toh ya. Pokoknya di penjara berapa tahun bener sendiri? Nah isa ya 10 tahun lebih ya ben kapok. Perkara itu memang ada bahwa ada namanya Leon Tada ya, sebagai karyawan. Dia melakukan tindakan dalam tahapan itu pencurian. Ancamannya bisa 7 tahun. Jadi Pak, buat perhatian buat pegawai-pegawai saya nih, macam-macam ya kudu brengos saya kumis pindah merene dari garang kan. Sakit dikhianati, pria Ricis ingin mantan satpam tetap dibuih. Bertemu langsung dengan pelaku pengancaman dan pemerasan saat memberikan kesaksian di ruang sidang pengadilan, pria Ricis tak bisa membendung rasa kecewa. Kepercayaan ke mantan karyawan justru dibalas kejahatan. Ia jadi sasaran pemerasan. Meski Angga, mantan satpam di rumah Ricis, menyampaikan permintaan maaf, Ricis bersikukuh ingin sang mantan satpam mendekam di penjara sebagai hukuman. Dari kemarin juga udah minta maaf, istrinya minta maaf, udah kita maafin. Cuma sambil berjalan kan. Kalau semua perbuatan buruk minta maaf selesai, gampang dong. Gitu kan, jadi ya tetap proses hukum berjalan. Jauh sebelum nekat memeras Ricis, di mata Ricis, sosok Angga yang jadi karyawan selama 5 tahun, sosok yang dikenal humoris. Adik Oki Setiana Dewi itu benar-benar tak menyangka karyawannya sendiri tega menjadikan dirinya sebagai sasaran pemerasan. Gara-gara dimakan mantan karyawan, mantan istri Tengku Ryan belak-belakan dihantui rasa trauma bersikap royal ke karyawan. Sedih,
sedih karena dia itu kan termasuk salah satu karyawan yang kenal baik ya. Kalau teman-teman pernah lihat dulu, kita pernah bikin video sama-sama, kita pernah apa-apa tuh semua itu sama-sama, karyawan tuh semua di rumah tuh sama-sama. Jadi terus tiba-tiba kejadian gini kan jadi sedih. Dulu ya, sekarang udah enggak. Sekarang ya udah masing-masing aja. Mau terima masuk karyawan juga dipikir-pikir lagi. Lantas apa sebenarnya yang membuat Angga tega menjadikan Ricis sasaran pemerasan? Dari pengakuannya di ruang sidang, Angga mengaku sakit hati dipecat Ria Ricis. Namun pengakuan Angga dibantah Ricis. Ia balik menuding Angga telah mengkhianati dan memanfaatkan kepercayaannya selama bekerja jadi satpam. Dia bolak-balik emang cari nomor handphone saya, cuman saya tuh kalau misalnya nggak terlalu dekat banget emang nggak mau kasih nomor handphone. Diberhentikan kerja itu bukan saya yang berhentiin, karena saya juga lagi nggak di rumah waktu itu, saya lagi nyewa di rumah yang lain. Jadi tiba-tiba yang bersangkutan udah nggak kerja, saya juga udah nggak kerja, ya udah sampai situ aja. Cuman kan kesaksiannya katanya dia sakit hati dipecat, terus tiba-tiba saya kena imbasnya, jadi ya udah jalan Allah. Sony Septian salut dengan kesetiaan dan kesabaran Fairuz. Sony Septian memang belum sepenuhnya pulih 100%, tetapi kesehatannya terus meningkat dan sudah dapat beraktivitas kembali. Bahkan Sony sudah dapat menerima tawaran job syuting yang ringan, meskipun jadwalnya tidak sepadat seperti dulu. Tentunya kesembuhan Sony ini tak lepas dari peran sang istri Fairuz Arafi yang begitu setia menemaninya. Kemarin sih masih daerah sini aja sih, suka nyut gitu karena kan leher sini tuh. Proses. Tapi alhamdulillah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan 1 tahun penuh aku sakitnya setiap hari kan. Tapi dokter bilang kalau emang lagi ngerasa berat kepala atau leher, karena kan aku masih ada penyempitan di sini kan, pembuluh darah leher kan masih ada kan. Bantalannya dia itu kan kayak ibaratnya airnya kurang lah bahasa kita ya gitu. Jadi kalau dia udah ngerasa agak nggak enak, pakai aja lagi gitu. Tapi alhamdulillah beberapa saat ini karena dia sering fisioterapi sendiri di rumah juga, kan fisioterapi di rumah sakit udah enggak ya? Udah di stop. Jadi kita gaya-gaya gerakan-gerakan yang dikasih sama fisioterapinya itu kan memang harus dipakai terus. Kalau bisa dipakai setiap hari itu bagus kayak gitu. Tak ingin kesehatannya kembali memburuk, apalagi setelah kehilangan sang ibu, Sony pun mengubah gaya hidupnya jauh lebih sehat. Dan pastinya, semua atas kontrol dari Fairuz. Nggak ada istri aku, nggak ada anak-anak atau keluarga, bisa dibilang aku bisa gila kali kemarin tuh, karena pikiran aku terbebani banget. Aku sakit yang berhubungan dengan otak, tiba-tiba mama meninggal, itu rasanya tuh kayak ya Allah. Mungkin kalau aku nggak deket sama Allah juga, nggak tahu ya, mungkin aku bisa dibilang bisa gila juga gitu, atau mungkin nggak tahu deh, pasti akan jatuh sedalam-dalamnya banget gitu. Untungnya ada mereka sih, udah nggak sakit, tapi mungkin sesekali udah sakit gitu. Makan sekarang sebenarnya nggak ada pantangan kalau menurut dokter, karena kan hasil darahnya Sony bagus semua, tapi memang harus menjaga, udah nggak boleh kena darah tinggi, diabetes atau kolesterol tuh dia nggak boleh. Jadi ya semaksimal mungkin aku sebagai istri memberikan dia makanan enak tapi sehat gitu. Jadi banyak yang aku ganti di rumah gitu. Ya, sebagai seorang suami, Sony tak dapat memungkiri jika apa yang telah dilakukan sang istri telah membuat hatinya terenyuh, lantaran tak hanya sudah mengabdi, tetapi juga rela banting tulang. Bisa dibilang hampir 4 bulan ini ya udah nggak ada pemasukan sama sekali, tapi alhamdulillah punya istri yang mau ngebantu itu, masya Allah. Alhamdulillah bersyukur banget dengan perkembangannya, dengan dengan sekarang ngelihat dia begini aja tuh aku udah happy banget. Beneran itu udah kayak hadiah terindah. Jadi kalau ditanya, kamu minta apa gini? Enggak, ini ngeliat kamu sehat gini aja aku udah happy banget.